Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Saat ini kita patut bersyukur oleh karena tidak terasa kita sudah berada di bulan yang kedua di tahun 2021. Saya percaya dan begitu banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik itu berhubungan dengan pekerjaan kita, rumah tangga, pelayanan, kesehatan, keuangan, dan bahkan banyak lagi yang kita alami yang mungkin tidak sesuai dan yang kita harapkan. Oleh karena sejak tahun 2020 kita tahu bersama dunia ini mengalami krisis yang disebabkan COVID-19, bahkan sampai saat ini tidak cukup sampai di situ. Kita tahu bersama waktu kita memasuki tahun 2021 ada bencana yang terjadi atas bangsa kita. Indonesia berduka cita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, tidak sedikit yang kehilangan keluarga yang mereka kasihi. Perekonomian mereka hancur. Bahkan tidak sedikit rumah tangga yang hampir-hampir juga hancur oleh karena bencana yang terjadi. Bukan hanya itu, kita pun sebagai anak-anak Tuhan memiliki potensi untuk meninggalkan iman kita kepada Yesus oleh karena tekanan hidup yang kita alami. Saat ini saya ingin kita bersama-sama kembali melihat kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Penulis menulis Mazmur ini oleh karena penulis yaitu Daud mengenal benar siapa Allah yang dia percayai dan dapat diandalkan, sehingga ia berkata, Allah adalah gembala yang baik. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, mari kita bersama-sama melihat mengapa Mazmur ini ditulis oleh Daud. Dan dia berkata, Allah adalah gembala yang baik. Yang pertama, Allah gembala yang baik karena ia memberikan kesejahteraan jasmani bagi domba-dombanya. Ayat yang pertama dan kedua dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Allah peduli akan kebutuhan umatnya. Dan bukan hanya kebutuhan jasmani, tapi juga yang terutama kebutuhan rohani. Dalam ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Daud sungguh mengalami pemeliharaan Allah di dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang raja yang dipilih dan diurapi. Yang kedua, gembala yang baik akan memberikan perlindungan bagi domba-dombanya. Kita melihat dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang 4 dan ke-6. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud memiliki keyakinan yang teguh serta mempercayakan hidupnya kepada Allah yang memanggil dan memilihnya. Apapun yang dihadapinya, dia tetap percaya kalau Allah bersamanya. Ia tidak akan undur dan takut. Kita ingat kisah dalam Alkitab mencatat dari 1 Samuel pasal yang ke-17, kisah Goliat menentang Raja Israel. Dan saat itu Daud menghadapi dengan penuh keberanian dan keyakinan yang teguh kepada Allah. Ia tidak mengandalkan pengalamannya, melainkan ia menyerahkan semuanya kepada Allah yang berkuasa. Sehingga kita tahu dalam cerita tersebut, Daud menang atas Goliat, orang Filistin, hanya dengan umban dan batu. Dalam ayatnya yang ke-48 sampai dengan ayat yang ke-50. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga memiliki keyakinan dan kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita? Dan adakah kita tetap mampu berkata, apapun yang terjadi dalam hidupku, seberat apapun beban yang aku hadapi saat ini, kita tetap mau berkata Allah adalah gembala yang baik, sebab Ia baik, teramat baik.
Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11 berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Yesus adalah gembala yang baik dan kitalah adalah domba-domba yang dikasihinya. Apapun yang sedang kita hadapi hari ini, mungkin sukar bagi kita untuk kita pahami, tetapi pandang kepada Yesus gembala yang baik, miliki hubungan yang intim dengan Allah dan dengan benar, dan temukan kebaikan Tuhan di dalam pergumulan, tantangan, persoalan yang kita hadapi. Kita berdoa. Bapak hamba berdoa saat ini untuk seluruh jemaat dan umat-Mu Tuhan. Biarlah kasih karunia Allah memenuhi hati dan kehidupan kami semuanya. Apapun pergumulan kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kasih karunia Allah turun atas setiap kami. Kuatkan dan teguhkan iman kami, dan buat kami percaya bahwa Allah baik, sangat baik dan teramat baik. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya.